Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita dapat kembali beribadah walaupun secara online tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau fokus hari ini pada Tuhan. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama keluarga kami walaupun kami di rumah kami masing-masing tapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Beracaralah seluas-luasnya di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, sebab Engkaulah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami laskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi, satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Segala hormat bagi-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang sungguh sangat dahsyat bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Glory bagi-Mu Tuhan. Hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Menaungi setiap hati kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. bersyukur punya Allah seperti Engkau yang sungguh sangat dahsyat bagi kami. Sebentar lagi kami siap untuk memuji-muji Engkau, kiranya Engkau berkenan dengan setiap puji-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami akan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
nama Yesusku, amin. Kita cukupkan pujian kita sampai di sini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita angkat lagu pujian Pribadi yang Mengenal Hatiku. Menunggumu
Salam saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang menuntun dan mengasihi kami anak-anak-Mu. Kepadamu kami serahkan Tuhan, jalannya ibadah dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan Tuhan Yesus hamba serahkan jalannya firman dalam tangan kuasa-Mu. Urapi hamba secara khusus, bahkan urapi kami semuanya Tuhan. Kami percaya biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Urapi hati kami, urapi segenap hidup kami. Biarlah nyata kuasa-Mu bertumbuh dalam setiap kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Inilah kami anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih. Saudaraku, keadaan sekarang di masa pandemi ini, kita lihat negara kita Indonesia sedang mengalami situasi yang begitu sulit. Banyak korban, bahkan kita lihat ekonomi sosial semua terganggu. Saudaraku yang terkasih, dalam satu sisi kita melihat pandemi ini sesuatu yang sangat berdampak buruk. Bahkan kita, anak-anak Tuhan harus beribadah secara online, tidak di gereja. Tetapi saudaraku, kita melihat di sini ada, ya kalau itu Tuhan izinkan terjadi, tentu ada sesuatu yang perlu kita cermati, atau ada sesuatu yang pelajaran yang harus kita petik. Mengapa? Di masa ini atau pandemi COVID-19 ini tidak memandang siapa korbannya, apakah dia seorang pejabat, apakah dia seorang yang kaya, apakah dia seorang yang masih sangat muda, yang masih sehat sekalipun, semua bisa berdampak atau semua bisa mengalami, katakanlah, menjadi korban. Oleh sebab itu tadi saya katakan, orang kaya tidak bisa mengandalkan kekayaan atau hartanya untuk menyelamatkan nyawanya kalau memang betul-betul sedang terancam. Orang pintar tidak bisa mengandalkan kepintarannya untuk melawan pandemi ini. Bahkan orang kuat sekalipun sama. Artinya apa? Jadi apa yang ada di dunia ini, apa yang kita miliki secara manusia, sulit untuk kita andalkan menghadapi situasi seperti ini. Oleh sebab itu saya katakan tadi, sesuatu yang, pelajaran yang positif yang kita ambil adalah, kita perlu berharap, bersandar, bahkan mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Ya tentu, kita harus menjaga diri, ya pasti. Ya, menjaga diri belum cukup, tapi kita harus mengandalkan Dia. Karena apa? Hidup kita ada dalam tangannya. Amin ya. Jadi tema saya untuk pagi ini adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kita baca dalam
Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai dengan 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah yang angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudaraku, jauh-jauh hari firman Tuhan sudah ingatkan kita. Jangan kau mengandalkan manusia atau kekuatan atau apa yang ada di muka bumi ini. Tetapi dikatakan mengandalkan Tuhan itu adalah jawaban daripada kehidupan kita. Nah, tadi saya katakan, ya kan? Apa yang ada di dunia ini tidak bisa kita andalkan lagi pada saat seperti ini. Oleh sebab itu, kita tetap bersyukur banyak orang situasi seperti ini datang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berharap bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap atau aspek kehidupannya. Oleh sebab itu, pelajaran pada malam ini, sekali lagi saya ulangi, tema kita adalah mengandalkan Tuhan. Tentu dalam setiap atau lingkup kehidupan kita, semua segi atau semua aspek. Nah, kita melihat di sini ada beberapa yang saya ambil poinnya. Yang pertama kita melihat ayat yang ke-7 bagian A, dikatakan di situ. Saya baca, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi kita sudah baca, ya kan? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini jelas. Saudaraku, ayat 7 bagian A dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama adalah, dalam arti Tuhan siapa di sini adalah yang kita imani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Dalam Matius 11:28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, nah jadi ada yang Tuhan akan nyatakan buat setiap orang yang datang kepadanya. Aku akan memberikan kelegaan. Artinya dia adalah jawaban, artinya dialah sumber daripada berkat itu. Nah, kalau kita bicara berkat, ya kan? Ini tidak berarti hanya materi saja. Ya, tapi jauh lebih daripada itu adalah berkat rohani, itu jauh lebih penting. Ya kan? Nah, di sini jelas kalau kita bicara berkat itu seimbang, berkat jasmani dan berkat rohani. Ya kan? Nah, mengapa Yesus dikatakan sumber berkat? Mengapa tidak yang lain? Ya kan? Alasan yang kuat, dasar yang kuat adalah Yesus adalah pencipta alam semesta ini. Nah itu kan. Jadi dasar yang sangat kuat, mengapa dia sanggup nyatakan berkat atau dia sumber berkat itu sendiri. Karena dia adalah pencipta. Dia adalah pemilik, bahkan dia adalah yang mengatur semua yang ada di muka bumi ini. Saudaraku yang terkasih, bahkan lebih jauh daripada itu, dia bukan hanya sekedar pencipta, pemilik, bahkan dia jugalah penentu semuanya. Mengapa seperti itu? Kita lihat kisah daripada Ayub. Ya kan? Allah katakan kepada iblis, silakan kau uji hambaku Ayub. Ya kan? Tetapi
jangan kau cabut nyawanya. Nah itu kan, berarti harus ada izin Allah. Artinya di situ dia penentu. Silakan. Ya kan? Bahkan kalau Allah tidak izinkan, burung pipit pun tidak akan jatuh. Dan kalau Allah tidak izinkan, selai rambut pun daripada kita tidak akan jatuh ke tanah. Itu, ya kan? Nah, jadi artinya, ya kan? Dia penentu segalanya. Ya kan? Nah, bukan hanya berkat, tetapi segalanya dia kendali. Karena dia adalah pemilik, dia adalah pencipta, dia penentu. Nah, itu jelas. Ya kan? Kalau yang lainnya tidak seperti itu. Ya, kuasa apapun dan kekuatan apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk ya katakanlah kekuatan alam gaib atau supranatural segala macamnya, itu adalah ciptaan Allah. Itu di bawah kendali Allah. Kalau Allah tidak izinkan, apa yang bisa dia lakukan? Ya, nah itu. Jadi itu alasannya. Pertama, dia adalah sumber berkat. Saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara sumber berkat dengan berkat itu beda. Pada umumnya manusia di dunia ini mencari berkat. Ya kan? Mencari berkat. Tetapi di sini, saudaraku yang terkasih, ada yang lebih daripada berkat itu. Dialah sumber berkat. Amin. Nah, kalau saudara ditawarkan, saudara mau cari berkatnya atau mau cari sumbernya? Halo? Tentu saya mau cari sumbernya. Atau saya beri ilustrasi. Misalnya kalau saudara ditawarin air atau sumber airnya. Ya kan? Tentu kita akan memilih sumber airnya. Mengapa? Kalau air ya kita miliki itu suatu saat ya mungkin dalam waktu yang pendek itu akan habis dan kering. Tapi kalau sumbernya ya kan? Ini akan bicara panjang. Ya kan? Dan kalau Yesus bukan hanya panjang, tapi kekal selama-lamanya. Amin ya. Nah, dialah bukan hanya berkat itu, tetapi dia adalah sumber daripada segala berkat itu. Datang kepada dia, andalkan dia, dia sumbernya. Amin. Itu alasan pertama. Kedua, kita melihat masih ayat 7 bagian B. Dan menaruh harapan pada Tuhan. Tadi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Yang kedua adalah 7b, Yesus adalah harapan umat manusia. Ya, jadi saya katakan di masa yang sulit ini, apa yang bisa kita andalkan? Apa yang bisa kita harapkan? Ya kan? Kekuatan kita di satu titik itu tidak bisa kita andalkan. Kekayaan kita, ya kan? Di satu titik itu tidak bisa menolong kita atau menyelamatkan kita atau yang bisa kita andalkan. Kepintaran kita ya sama, hanya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesuslah harapan kita. Tuhan Yesuslah yang kita andalkan, yang merupakan harapan kita. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya dikatakan di sini ya, mengapa Yesus dikatakan harapan? Ya kan? Kalau kita bicara harapan tentu sesuatu yang akan datang. Ya, kita berharap. Ya kan? Itu harapan. Harapan itu berarti sesuatu yang akan datang, bukan saat ini. Nah, Yesus katakan Yesus adalah juru selamat. Dia telah menyelamatkan kita. Jadi harapan kita bahwa dialah yang membawa kita kepada keselamatan itu. Nah, bukan hanya jalan keselamatan, tetapi dia adalah kebenaran. Bahkan, ya kan? Dia lebih daripada itu, dia adalah hidup itu sendiri. Artinya hidup yang kekal. Ya kan? Kehidupan yang akan datang. Nah, inilah Yesus. Jadi kita hidup di dunia ini, ya kan? Kita berharap hidup kita memiliki sejahtera, berkecukupan, ya kan? Segala macamnya, keteraturan.
Kita berharap seperti itu. Dan kita berharap pula setelah hidup kita di dunia ini, nanti kita akan hidup yang kekal alias surga rumah Bapa. Semua orang mempunyai harapan seperti itu. Ya kan? Tetapi hanya Yesuslah jawaban. Hanya Yesuslah harapan itu satu-satunya. Oleh sebab itu dia katakan tadi, ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, kita melihat di situ, ya kan? Yesus harapan umat manusia. Tadi saya sudah ulangi, ya, mengalami damai sejahtera dalam kehidupan. Kalau itu kita perhatikan ayat yang ke-8. Ayat 8 saya baca. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya di tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini berbicara kehidupan yang berbuah, kehidupan yang memiliki damai sejahtera, kehidupan yang dikehendaki oleh setiap manusia. Jadi saudaraku yang terkasih, hanya Yesuslah yang dapat memberi itu kepada kita. Ya, bukan hanya di dunia, tetapi di kekekalan itu jauh lebih lagi. Ya, nah, jadi saudaraku yang terkasih, bagian 2 tadi dikatakan Yesuslah harapan umat manusia, ya, yang kita masih hidup di dunia ini, di bumi ini, dan yang akan datang, kehidupan yang kekal, kehidupan yang akan datang itu sorga rumah Bapa. Nah, jadi kalau kita bicara harapan itu, ya kan, bukan hanya kita memiliki kekayaan segala macam, tapi lebih penting daripada itu hidup di dalam damai sejahtera. Ya, kalau orang sudah hidup dalam damai sejahtera, saya rasa masalah kecukupan itu relatif. Masalah apa yang dia miliki itu relatif. Tapi kalau dia sudah sampai taraf damai sejahtera, saya percaya sudah lewati semuanya itu. Ya kan? Nah, mengapa seperti itu? Saudaraku, banyak orang berkecukupan. Banyak orang kalau dilihat dinilai orang hebat, tetapi tidak memiliki damai sejahtera. Ada ketakutan, kecemasan, ya kan? Bahkan kebencian segala macamnya. Nah, bukan itu. Tapi Yesuslah harapan. Mengapa? Karena Dia akan memberikan damai sejahtera buat setiap hidup manusia yang ada sekarang. Ya, kalau orang atau yang beriman kepada Dia dan yang akan datang. Amin. Nah, itu yang kedua, ya. Yesuslah harapan umat manusia. Sekarang yang ketiga, kita perhatikan. Ayat 5, tolong baca. Ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, kita balik, kita naik ke atas, bagian yang ketiga. Dikatakan di situ, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Itu jelas. Ketika orang mengandalkan kekuatannya sendiri, atau mengandalkan yang ada di muka bumi ini, apakah itu alam, apa kekuatan-kekuatan yang lain, ya, artinya kalau itu terjadi berarti ia tidak mengandalkan Tuhan, ya kan? Nah, dalam hal ini Tuhan melihat orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang congkak dan orang-orang yang sombong. Ya, orang yang tidak tahu diri, istilahnya kan begitu kan? Ya, tidak mengandalkan penciptanya, tidak berkiblat kepada penciptanya, pemilik. Bahkan menyerahkan hidupnya kepada yang lain. Nah, itu kan dikatakan orang yang sombong. Tentu
alasan yang kuat dikatakan terkutuklah orang yang demikian. Artinya orang yang demikian sudah pasti tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang demikian sudah pasti berseberangan dengan Tuhan. Orang yang demikian sudah pasti, ya kan, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi bagian yang ketiga adalah kekuatan manusia, kekuatan alam, ya, serta kuasa yang ada pada alam semesta ini, termasuk kuasa-kuasa gelap, kuasa apapun, ya, sudah bisa jawab kuasa apapun, ya kan? Misalnya di daerah-daerah tertentu ada penguasa-penguasa yang kuat, ya kan? Wah, luar biasa, orang berusaha untuk katakanlah memiliki atau mengabdi kepada kuasa-kuasa yang disebut kuat itu. Tapi saya mau beritahu saudaraku, apapun, kuasa apapun yang ada di muka bumi ini, itu terbatas. Ya, ada titik tertentu, sampai di situ dia stop. Ya kan? Dan sementara. Ingat ya, terbatas dan sementara. Kekuatan manusia, kekuatan alam, bahkan kuasa apapun yang dianggap kuat, hebat, super oleh manusia di muka bumi ini, sekali lagi, terbatas kuasanya dan sementara, tidak kekal. Ya, itu kenyataannya. Nah, ketika orang mengandalkan itu, ya jawabnya sama. Ya, ada satu titik, ia tidak bisa diandalkan lagi. Karena apa? Terbatas kan? Ada pada satu titik kuasa itu sudah tidak bisa lagi diandalkan karena keterbatasan tadi, kan gitu kan? Dan ada satu masa pula kuasa itu tidak bisa lagi diandalkan atau digunakan karena sementara, ada batas waktu. Nah, itulah kekuatan manusia, kekuatan alam, serta kuasa yang ada alam semesta ini tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Mungkin orang berkata, iya bisa andalkan kehebatan, uang, ya kan, kepintaran, bahkan kuasa-kuasa yang ada, kuasa-kuasa gelap maksud saya. Ya mungkin bisa, hanya sementara. Ya, mungkin bisa, hanya limit waktu, keterbatasan. Tapi setelah itu selesai. Ya. Nah, jadi intinya pada hakikatnya kuasa itu yang saya maksud tadi itu tidak bisa diandalkan. Ya kan? Mengapa? Tadi alasannya. Karena apa? Kekuatan manusia, kekuatan alam, kekuatan yang lainnya, ia bukanlah pencipta. Ingat ya? Berbalikan dengan Tuhan tadi, pencipta, ia bukan pencipta. Ia dicipta. Ia bukan pemilik kehidupan itu. Ya kan? Ia bukan pemilik. Ya kan? Nah, kalau bukan pemilik berarti ia juga bukan penentu. Jelas ya? Hanya pemilik yang memegang kunci atau penentu. Ya. Nah, kalau bukan pemilik, ia bukanlah penentu. Saudaraku, mereka yang saya maksud tadi, kekuatan manusia, kekuatan alam, dan kekuatan yang lainnya, semuanya itu di bawah kendali Tuhan. Karena apa? Tuhan yang ciptakan mereka. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita bisa bandingkan, kalau kita disuruh memilih, tentu kita akan memilih yang teratas. Ya kan? Oleh sebab itu alasan yang jelas Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, dan mengandalkan yang ada di muka bumi ini. Ini alasannya. Ya, alasan pertama, ketika dia mengandalkan itu, berarti dia berseberangan dengan Tuhan. Ketika dia mengandalkan itu, berarti dia menghina penciptanya, pemiliknya. Ya kan? Nah, itu dikatakan terkutuk. Jadi alasan berikutnya adalah, semuanya itu adalah terbatas dan sementara. Jadi saudaraku, orang yang mengandalkan sesuatu yang terbatas, yang sementara, tentu
Ya kan? Ia akan stop pada satu titik. Tetapi ketika orang mengandalkan yang tidak terbatas, yang kekal itu, ya, tentu dia akan tidak ada batasan. Ya. Nah, oleh sebab itu dialah Tuhan Yesus Kristus yang tidak terbatas itu, yang kekal itu, yang maha kuasa itu. Mengapa kita tidak mengandalkan Dia? Mengapa kita masih ragu mengandalkan Dia? Ya, oleh sebab itu jelas kita harus mengandalkan Dia. Jadi saudaraku yang terkasih, 3 hal inilah alasan yang sangat sederhana, yang sangat mendasar bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam situasi yang sulit ini di masa pandemi COVID-19 ini, hanya Tuhan Yesuslah yang dapat kita andalkan. Artinya yang dapat memberi perlindungan, yang dapat menuntun kita, menolong kita, sehingga apapun yang terjadi, kalau tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Amin. Ya. Jadi ingat itu ya. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, itu terjadi. Kalau Dia tidak izinkan, tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, Dialah adalah penentu. Nah, kalau kita andalkan Dia, kita percaya kepada Dia, tentu pasti yang terbaik Dia berikan buat kita. Ya, sekali lagi damai sejahtera, pelindungan, rasa aman akan Dia berikan buat kita semuanya. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, apapun yang terjadi, situasi sesulit apapun, tentu saudara harus berjaga-jaga. Saudara harus ya mematuhi aturan-aturan atau prokes. Ya kan? Karena apa? Kalau tidak, Tuhan katakan engkau mencobai aku. Ya, jangan kita mencobai Tuhan. Tapi mari kita andalkan Dia dalam kehidupan kita. Amin. Ya, artinya tetap kita jaga kesehatan kita. Kita tetap hidup dalam protokol kesehatan yang dikehendaki, ya kan? Dan kita percaya perlindungan Tuhan, menyerahkan segenap hidup kita dalam tangan Tuhan, mengandalkan Dia, Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam arti tuntunan Roh Kudus. Saya percaya tidak perlu ada yang kau khawatirkan lagi. Hidup matimu, kehidupan kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Jalanilah hidup ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan bertanggung jawab. Amin. Puji Tuhan ya. Biarlah firman ini menguatkan kita. Biarlah kita bertanggung jawab terhadap diri kita dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam arti juga kita harus maksimal. Dalam arti juga kita tidak boleh lengah. Dalam arti juga kita harus bertanggung jawab terhadap kita dan terhadap lingkungan atau keluarga kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Jadi intinya mengandalkan Tuhan, Dia sumber berkat, Dia adalah harapan. Yesus adalah harapan, dan mengandalkan manusia yang lainnya, ya, itu bukanlah jawaban. Tuhan berkati kita. Sekali lagi, andalkanlah Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Kita tunduk kepala, kita tutup dalam doa. Haleluya. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur kepadamu. Hamba percayakan kasih-Mu yang luar biasa buat kami anak-anak-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu semua mengandalkan Engkau dalam setiap segi kehidupan kami. Kami percaya Engkau pencipta kami, Engkau pemilik kami, bahkan Engkau penentu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, ajar kami untuk hidup bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik dalam hidup kami, bahkan dalam segenap kehidupan kami, bukan lingkungan kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu, bahkan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, keluarga demi keluarga.
tuntunlah kami. Bahkan kami hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Kau tolong para pemimpin kami, bangsa kami, biarlah pandemi ini bisa lewat, bisa berlalu dengan cepat, dan memulihkan keadaan bangsa kami, bahkan umat-umat-Mu. Tolong para hamba-Mu, tolong pada jemaat-Mu semua dimanapun berada, kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu, terutama jemaat GBRE Marta Dinata. Tuhan tolong, bahkan hamba serahkan juga semuanya yang kami gumuli, termasuk pembangunan gereja. Tuhan tolong, kepadamu kami serahkan, kami percaya Engkau mengasihi kami, biarlah kehendak-Mu dan waktu-Mu yang terbaik yang Kau kehendaki itu terjadi. Ajar kami untuk terus berdoa berharap kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu. Lindungi, jaga, berkati anak-anak-Mu semua yang ada di rumah. Biarlah Tuhan jauhkan kami dari bahaya, jauhkan kami dari segala pandemi ini. Biarlah kami terlindung semuanya. Terima kasih saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus pada saat ini. Terimalah olehmu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat berhari Minggu. Sekiranya, sebaiknya kalau sudah tidak perlu tetap di rumah saja. Tuhan berkati kita. Salam. Happy Sunday and God bless you.